Pernahkah kalian bayangkan terbangun di tempat yang bukan dunia kita, dikelilingi oleh sosok tinggi besar berbulu lebat yang nafasnya terasa panas? Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi cerita lagi di sini dalam suasana yang tenang tapi misterius. Kali ini, saya ingin membawa kalian menyelami pengalaman tidak masuk akal yang benar-benar terjadi pada seseorang yang saya kenal. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan kesaksian tentang bagaimana rasanya tersedot ke portal gaib yang dijaga oleh sosok genderuwo. Kejadian ini bermula saat matahari mulai terbenam dan suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam sedang menahan nafasnya. Teman kita ini sedang berjalan pulang ketika tiba-tiba udara berubah menjadi sangat berat dan bau singkong bakar menyengat memenuhi indera penciumannya secara mendadak. Dia merasa kakinya tidak lagi menapak di tanah yang keras, melainkan seperti melayang di atas kabut hitam pekat dan dingin. Di depannya, sebuah lubang besar yang berpendar cahaya merah muncul perlahan-lahan saja. Dari balik cahaya merah yang menyeramkan itu muncul sesosok makhluk raksasa dengan mata merah menyala yang seakan bisa menembus langsung ke relung jiwa. Sosok itu adalah genderuwo, sang penjaga gerbang yang memiliki tubuh setinggi pohon kelapa dengan bulu hitam legam kasar menutupi kulitnya yang gelap. Tanpa sempat berteriak minta tolong, teman kita ini merasa ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar hingga masuk ke dalam pelukan makhluk itu. Rasanya sangat sesak, seolah oksigen di dunia ini hilang semua. Yang paling mengejutkan adalah saat dia merasa dirinya tidak lagi berada di luar, melainkan seolah menyatu dengan tubuh raksasa tersebut melalui portal dimensi yang aneh. Di dalam sana, dia bisa melihat pemandangan kerajaan jin yang megah, namun suasananya mencekam dengan bangunan dari tulang dan bayangan hitam. Suara-suara bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa sangat pusing dan mual. Ini adalah dunia yang berbeda. Tempat waktu seolah berhenti berputar tiba-tiba. Kerajaan jin tersebut dipenuhi oleh ribuan makhluk dengan bentuk yang sangat aneh dan mengerikan. Namun mereka semua tampak tunduk pada kekuatan sang genderuwo ini. Teman kita hanya bisa menangis dalam hati sambil terus berdoa agar bisa segera lepas dari jeratan gaib yang mengikat kesadarannya dengan sangat kuat. Dia melihat banyak sekali sosok manusia lain yang tampak linglung, berjalan tanpa arah seperti raga yang sudah kehilangan jiwanya. Ternyata, portal ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat jauh. Selama berada di dalam dimensi tersebut, dia merasakan energi hidupnya perlahan-lahan mulai terserap habis oleh lingkungan sekitar yang haus akan hawa murni manusia. Namun ada satu titik di mana dia mengingat pesan orang tuanya untuk selalu menguatkan tekad dan tidak menyerah pada rasa takut yang menyelimuti hati nuraninya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba memanggil nama Tuhan sekencang-kencangnya di dalam pikiran, meskipun mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang seluruh kerajaan jin. Cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari kejauhan, membelah kegelapan kerajaan jin dan merobek selubung hitam yang menyelimuti tubuh genderuwo yang mendekapnya.
Kekuatan tersebut terasa sangat hangat dan menenangkan, memberikan perlindungan yang selama ini dia cari di tengah kengerian luar biasa tersebut. Secara perlahan namun pasti, tubuhnya seolah terdorong keluar dari portal gaib tersebut dengan kecepatan yang luar biasa seperti kilat. Dia merasakan sensasi jatuh yang sangat dalam sebelum semuanya gelap. Saat terbangun, dia sudah tergeletak di bawah pohon benyintua dekat rumahnya dengan kondisi tubuh yang sangat lemas dan pakaian yang sobek tidak beraturan. Orang-orang di desa menemukannya setelah dia dikabarkan menghilang selama 3 hari penuh. Padahal baginya, kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa dunia yang tidak terlihat itu memang nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa berikan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Pernahkah kalian bayangkan terbangun di tempat yang bukan dunia kita, dikelilingi oleh sosok tinggi besar berbulu lebat yang nafasnya terasa panas? Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi cerita lagi di sini dalam suasana yang tenang tapi misterius. Kali ini, saya ingin membawa kalian menyelami pengalaman tidak masuk akal yang benar-benar terjadi pada seseorang yang saya kenal. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan kesaksian tentang bagaimana rasanya tersedot ke portal gaib yang dijaga oleh sosok genderuwo. Kejadian ini bermula saat matahari mulai terbenam dan suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam sedang menahan nafasnya. Teman kita ini sedang berjalan pulang ketika tiba-tiba udara berubah menjadi sangat berat dan bau singkong bakar menyengat memenuhi indera penciumannya secara mendadak. Dia merasa kakinya tidak lagi menapak di tanah yang keras, melainkan seperti melayang di atas kabut hitam pekat dan dingin. Di depannya, sebuah lubang besar yang berpendar cahaya merah muncul perlahan-lahan saja. Dari balik cahaya merah yang menyeramkan itu muncul sesosok makhluk raksasa dengan mata merah menyala yang seakan bisa menembus langsung ke relung jiwa. Sosok itu adalah genderuwo, sang penjaga gerbang yang memiliki tubuh setinggi pohon kelapa dengan bulu hitam legam kasar menutupi kulitnya yang gelap. Tanpa sempat berteriak minta tolong, teman kita ini merasa ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar hingga masuk ke dalam pelukan makhluk itu. Rasanya sangat sesak, seolah oksigen di dunia ini hilang semua. Yang paling mengejutkan adalah saat dia merasa dirinya tidak lagi berada di luar, melainkan seolah menyatu dengan tubuh raksasa tersebut melalui portal dimensi yang aneh. Di dalam sana, dia bisa melihat pemandangan kerajaan jin yang megah, namun suasananya mencekam dengan bangunan dari tulang dan bayangan hitam. Suara-suara bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa sangat pusing dan mual. Ini adalah dunia yang berbeda. Tempat waktu seolah berhenti berputar tiba-tiba. Kerajaan jin tersebut dipenuhi oleh ribuan makhluk dengan bentuk yang sangat aneh dan mengerikan. Namun mereka semua tampak tunduk pada kekuatan sang genderuwo ini. Teman kita hanya bisa menangis dalam hati sambil terus berdoa agar bisa segera lepas dari jeratan gaib yang mengikat kesadarannya dengan sangat kuat. Dia melihat banyak sekali sosok manusia lain yang tampak linglung, berjalan tanpa arah seperti raga yang sudah kehilangan jiwanya. Ternyata, portal ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat jauh.
Selama berada di dalam dimensi tersebut, dia merasakan energi hidupnya perlahan-lahan mulai terserap habis oleh lingkungan sekitar yang haus akan hawa murni manusia. Namun, ada satu titik di mana dia mengingat pesan orang tuanya untuk selalu menguatkan tekad dan tidak menyerah pada rasa takut yang menyelimuti hati nuraninya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba memanggil nama Tuhan sekencang-kencangnya di dalam pikiran, meskipun mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang seluruh kerajaan jin. Cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari kejauhan, membelah kegelapan kerajaan jin dan merobek selubung hitam yang menyelimuti tubuh genderuwo yang mendekapnya. Kekuatan tersebut terasa sangat hangat dan menenangkan, memberikan perlindungan yang selama ini dia cari di tengah kengerian luar biasa tersebut. Secara perlahan namun pasti, tubuhnya seolah terdorong keluar dari portal gaib tersebut dengan kecepatan yang luar biasa seperti kilat. Dia merasakan sensasi jatuh yang sangat dalam sebelum semuanya gelap. Saat terbangun, dia sudah tergeletak di bawah pohon beringin dekat rumahnya dengan kondisi tubuh yang sangat lemas dan pakaian yang sobek tidak beraturan. Orang-orang di desa menemukannya setelah dia dikabarkan menghilang selama 3 hari penuh. Padahal baginya, kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa dunia yang tidak terlihat itu memang nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa berikan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Pernahkah kalian bayangkan terbangun di tempat yang bukan dunia kita, dikelilingi oleh sosok tinggi besar berbulu lebat yang nafasnya terasa panas? Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi cerita lagi di sini dalam suasana yang tenang tapi misterius. Kali ini, saya ingin membawa kalian menyelami pengalaman tidak masuk akal yang benar-benar terjadi pada seseorang yang saya kenal. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan kesaksian tentang bagaimana rasanya tersedot ke portal gaib yang dijaga oleh sosok genderuwo. Kejadian ini bermula saat matahari mulai terbenam dan suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam sedang menahan nafasnya. Teman kita ini sedang berjalan pulang ketika tiba-tiba udara berubah menjadi sangat berat dan bau singkong bakar menyengat memenuhi indera penciumannya secara mendadak. Dia merasa kakinya tidak lagi menapak di tanah yang keras, melainkan seperti melayang di atas kabut hitam pekat dan dingin. Di depannya, sebuah lubang besar yang berpendar cahaya merah muncul perlahan-lahan saja. Dari balik cahaya merah yang menyeramkan itu muncul sesosok makhluk raksasa dengan mata merah menyala yang seakan bisa menembus langsung ke relung jiwa. Sosok itu adalah genderuwo, sang penjaga gerbang yang memiliki tubuh setinggi pohon kelapa dengan bulu hitam legam kasar menutupi kulitnya yang gelap. Tanpa sempat berteriak minta tolong, teman kita ini merasa ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar hingga masuk ke dalam pelukan makhluk itu. Rasanya sangat sesak, seolah oksigen di dunia ini hilang semua. Yang paling mengejutkan adalah saat dia merasa dirinya tidak lagi berada di luar, melainkan seolah menyatu dengan tubuh raksasa tersebut melalui portal dimensi yang aneh. Di dalam sana, dia bisa melihat pemandangan kerajaan jin yang megah
namun suasananya mencekam dengan bangunan dari tulang dan bayangan hitam. Suara-suara bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa sangat pusing dan mual. Ini adalah dunia yang berbeda. Tempat waktu seolah berhenti berputar tiba-tiba. Kerajaan jin tersebut dipenuhi oleh ribuan makhluk dengan bentuk yang sangat aneh dan mengerikan. Namun mereka semua tampak tunduk pada kekuatan sang genderuwo ini. Teman kita hanya bisa menangis dalam hati sambil terus berdoa agar bisa segera lepas dari jeratan gaib yang mengikat kesadarannya dengan sangat kuat. Dia melihat banyak sekali sosok manusia lain yang tampak linglung, berjalan tanpa arah seperti raga yang sudah kehilangan jiwanya. Ternyata, portal ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat jauh. Selama berada di dalam dimensi tersebut, dia merasakan energi hidupnya perlahan-lahan mulai terserap habis oleh lingkungan sekitar yang haus akan hawa murni manusia. Namun ada satu titik di mana dia mengingat pesan orang tuanya untuk selalu menguatkan tekad dan tidak menyerah pada rasa takut yang menyelimuti hati nuraninya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba memanggil nama Tuhan sekencang-kencangnya di dalam pikiran, meskipun mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang seluruh kerajaan jin. Cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari kejauhan, membelah kegelapan kerajaan jin dan merobek selubung hitam yang menyelimuti tubuh genderuwo yang mendekapnya. Kekuatan tersebut terasa sangat hangat dan menenangkan, memberikan perlindungan yang selama ini dia cari di tengah kengerian luar biasa tersebut. Secara perlahan namun pasti, tubuhnya seolah terdorong keluar dari portal gaib tersebut dengan kecepatan yang luar biasa seperti kilat. Dia merasakan sensasi jatuh yang sangat dalam sebelum semuanya gelap. Saat terbangun, dia sudah tergeletak di bawah pohon beringin dekat rumahnya dengan kondisi tubuh yang sangat lemas dan pakaian yang sobek tidak beraturan. Orang-orang di desa menemukannya setelah dia dikabarkan menghilang selama 3 hari penuh. Padahal baginya, kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa dunia yang tidak terlihat itu memang nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa berikan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Pernahkah kalian bayangkan terbangun di tempat yang bukan dunia kita, dikelilingi oleh sosok tinggi besar berbulu lebat yang nafasnya terasa panas? Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi cerita lagi di sini dalam suasana yang tenang tapi misterius. Kali ini, saya ingin membawa kalian menyelami pengalaman tidak masuk akal yang benar-benar terjadi pada seseorang yang saya kenal. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan kesaksian tentang bagaimana rasanya tersedot ke portal gaib yang dijaga oleh sosok genderuwo. Kejadian ini bermula saat matahari mulai terbenam dan suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam sedang menahan nafasnya. Teman kita ini sedang berjalan pulang ketika tiba-tiba udara berubah menjadi sangat berat dan bau singkong bakar menyengat memenuhi indera penciumannya secara mendadak. Dia merasa kakinya tidak lagi menapak di tanah yang keras, melainkan seperti melayang di atas kabut hitam pekat dan dingin.
Di depannya, sebuah lubang besar yang berpendar cahaya merah muncul perlahan-lahan saja. Dari balik cahaya merah yang menyeramkan itu muncul sesosok makhluk raksasa dengan mata merah menyala yang seakan bisa menembus langsung ke relung jiwa. Sosok itu adalah Genderuwo, sang penjaga gerbang yang memiliki tubuh setinggi pohon kelapa dengan bulu hitam legam kasar menutupi kulitnya yang gelap. Tanpa sempat berteriak minta tolong, teman kita ini merasa ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar hingga masuk ke dalam pelukan makhluk itu. Rasanya sangat sesak, seolah oksigen di dunia ini hilang semua. Yang paling mengejutkan adalah saat dia merasa dirinya tidak lagi berada di luar, melainkan seolah menyatu dengan tubuh raksasa tersebut melalui portal dimensi yang aneh. Di dalam sana, dia bisa melihat pemandangan kerajaan jin yang megah, namun suasananya mencekam dengan bangunan dari tulang dan bayangan hitam. Suara-suara bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa sangat pusing dan mual. Ini adalah dunia yang berbeda. Tempat waktu seolah berhenti berputar tiba-tiba. Kerajaan jin tersebut dipenuhi oleh ribuan makhluk dengan bentuk yang sangat aneh dan mengerikan. Namun mereka semua tampak tunduk pada kekuatan sang Genderuwo ini. Teman kita hanya bisa menangis dalam hati sambil terus berdoa agar bisa segera lepas dari jeratan gaib yang mengikat kesadarannya dengan sangat kuat. Dia melihat banyak sekali sosok manusia lain yang tampak linglung, berjalan tanpa arah seperti raga yang sudah kehilangan jiwanya. Ternyata, portal ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat jauh. Selama berada di dalam dimensi tersebut, dia merasakan energi hidupnya perlahan-lahan mulai terserap habis oleh lingkungan sekitar yang haus akan hawa murni manusia. Namun, ada satu titik di mana dia mengingat pesan orang tuanya untuk selalu menguatkan tekad dan tidak menyerah pada rasa takut yang menyelimuti hati nuraninya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba memanggil nama Tuhan sekencang-kencangnya di dalam pikiran, meskipun mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang seluruh kerajaan jin. Cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari kejauhan, membelah kegelapan kerajaan jin dan merobek selubung hitam yang menyelimuti tubuh Genderuwo yang mendekapnya. Kekuatan tersebut terasa sangat hangat dan menenangkan, memberikan perlindungan yang selama ini dia cari di tengah kengerian luar biasa tersebut. Secara perlahan namun pasti, tubuhnya seolah terdorong keluar dari portal gaib tersebut dengan kecepatan yang luar biasa seperti kilat. Dia merasakan sensasi jatuh yang sangat dalam sebelum semuanya gelap. Saat terbangun, dia sudah tergeletak di bawah pohon beringin tua dekat rumahnya dengan kondisi tubuh yang sangat lemas dan pakaian yang sobek tidak beraturan. Orang-orang di desa menemukannya setelah dia dikabarkan menghilang selama 3 hari penuh. Padahal baginya, kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa dunia yang tidak terlihat itu memang nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa berikan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Pernahkah kalian bayangkan terbangun di tempat yang bukan dunia kita, dikelilingi oleh sosok tinggi besar berbulu lebat
yang nafasnya terasa panas. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi cerita lagi di sini dalam suasana yang tenang tapi misterius. Kali ini, saya ingin membawa kalian menyelami pengalaman tidak masuk akal yang benar-benar terjadi pada seseorang yang saya kenal. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan kesaksian tentang bagaimana rasanya tersedot ke portal gaib yang dijaga oleh sosok genderuwo. Kejadian ini bermula saat matahari mulai terbenam dan suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam sedang menahan nafasnya. Teman kita ini sedang berjalan pulang ketika tiba-tiba udara berubah menjadi sangat berat dan bau singkong bakar menyengat memenuhi indera penciumannya secara mendadak. Dia merasa kakinya tidak lagi menapak di tanah yang keras, melainkan seperti melayang di atas kabut hitam pekat dan dingin. Di depannya, sebuah lubang besar yang berpendar cahaya merah muncul perlahan-lahan saja. Dari balik cahaya merah yang menyeramkan itu muncul sesosok makhluk raksasa dengan mata merah menyala yang seakan bisa menembus langsung ke relung jiwa. Sosok itu adalah genderuwo, sang penjaga gerbang yang memiliki tubuh setinggi pohon kelapa dengan bulu hitam legam kasar menutupi kulitnya yang gelap. Tanpa sempat berteriak minta tolong, teman kita ini merasa ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar hingga masuk ke dalam pelukan makhluk itu. Rasanya sangat sesak, seolah oksigen di dunia ini hilang semua. Yang paling mengejutkan adalah saat dia merasa dirinya tidak lagi berada di luar, melainkan seolah menyatu dengan tubuh raksasa tersebut melalui portal dimensi yang aneh. Di dalam sana, dia bisa melihat pemandangan kerajaan jin yang megah, namun suasananya mencekam dengan bangunan dari tulang dan bayangan hitam. Suara-suara bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa sangat pusing dan mual. Ini adalah dunia yang berbeda. Tempat waktu seolah berhenti berputar tiba-tiba. Kerajaan jin tersebut dipenuhi oleh ribuan makhluk dengan bentuk yang sangat aneh dan mengerikan. Namun mereka semua tampak tunduk pada kekuatan sang genderuwo ini. Teman kita hanya bisa menangis dalam hati sambil terus berdoa agar bisa segera lepas dari jeratan gaib yang mengikat kesadarannya dengan sangat kuat. Dia melihat banyak sekali sosok manusia lain yang tampak linglung, berjalan tanpa arah seperti raga yang sudah kehilangan jiwanya. Ternyata, portal ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat jauh. Selama berada di dalam dimensi tersebut, dia merasakan energi hidupnya perlahan-lahan mulai terserap habis oleh lingkungan sekitar yang haus akan hawa murni manusia. Namun, ada satu titik di mana dia mengingat pesan orang tuanya untuk selalu menguatkan tekad dan tidak menyerah pada rasa takut yang menyelimuti hati nuraninya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba memanggil nama Tuhan sekencang-kencangnya di dalam pikiran, meskipun mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang seluruh kerajaan jin. Cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari kejauhan, membelah kegelapan kerajaan jin dan merobek selubung hitam yang menyelimuti tubuh genderuwo yang mendekapnya. Kekuatan tersebut terasa sangat hangat dan menenangkan, memberikan perlindungan yang selama ini dia cari di tengah kengerian luar biasa tersebut.
Secara perlahan namun pasti, tubuhnya seolah terdorong keluar dari portal gaib tersebut dengan kecepatan yang luar biasa seperti kilat. Dia merasakan sensasi jatuh yang sangat dalam sebelum semuanya gelap. Saat terbangun, dia sudah tergeletak di bawah pohon beringin tua dekat rumahnya dengan kondisi tubuh yang sangat lemas dan pakaian yang sobek tidak beraturan. Orang-orang di desa menemukannya setelah dia dikabarkan menghilang selama 3 hari penuh. Padahal baginya, kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa dunia yang tidak terlihat itu memang nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa berikan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.